Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudari yang terkasih. Mari kita sama-sama persiapkan hati, kita mulai saat teduh pagi ini dengan tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, selamat pagi Allah Putra, selamat pagi Allah Roh Kudus. Ini kami berkumpul pada pagi hari ini, mengucap syukur atas perlindungan-Mu selama istirahat kami tadi malam. Sekarang kami boleh bangun dengan badan yang sehat dan kami boleh berkumpul melalui online. Walaupun hanya melalui online, tapi kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau jamah kami satu persatu. Engkau turunkan Roh Kudus-Mu atas kami. Kami semua yang hadir di sini memohon ampun atas dosa-dosa kami. Saat ini ya Bapa, kami mau serahkan kelemahan dan beban hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mau berfokus kepadamu saja. Kami mau memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Urapilah kami yang melayani maupun peserta yang hadir pada pagi hari ini. Supaya sepanjang hari ini, semua perkataan dan semua perbuatan kami hanya berasal dari-Mu saja. Karena Engkau yang memilih kami, maka Engkau yang berhak atas hidup kami. Beracaralah ya Bapa, dari awal hingga akhir, kami benar-benar mau serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mau berlutut menyembah di bawah kaki-Mu pada pagi hari ini. Terimalah kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Amin. Salam ibu-ibu yang terkasih, bapak-bapak juga pada pagi hari ini kita kembali boleh dapat berkumpul di sini. Ini bukan suatu kebetulan, ini karena kasih dan rahmat Tuhan buat kita semua. Kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan, karena salibnya kita boleh hidup, karena salibnya kita boleh menang. Bila pada pagi hari ini kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan, karena Ia yang berkuasa atas hidup kita. Kita naikkan syukur kita kepadanya karena salib-Mu. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup
menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, kaulah segalanya, karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu, karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu, karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku, untuk melakukan mujizatmu di hidupku, untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Benar Tuhan, karena salib-Mu kami boleh hidup sampai saat ini, Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, Tuhan. Dan pada pagi hari ini, kembali kami ingin masuk lebih dalam lagi, Tuhan Yesus. Kami ingin menyembah Engkau, Tuhan. Karena Roh-Mu yang sudah hidup di dalam hati kami, boleh memenuhi hati kami saat ini. Mengalir di dalam hati kami, Tuhan. Kami mau buka hati kami untuk jamah-Mu, Tuhan Yesus. Tuhan, kami yakin Engkau saat ini sudah hadir di tengah-tengah kami. Bila Tuhan, Roh-Mu yang hidup itu boleh memenuhi hati kami pada pagi hari ini. Mari kita naikkan pujian kita sembah Tuhan kita. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu, dalam naungan-Mu ku buka hati untuk jamah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati
Tuh jamahanmu berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Rohmu yang hidup, Rohmu yang hidup, penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagimu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, di altarmu, menyembahmu di altarmu, di altarmu, menyembahmu. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan Allah. Kami sembahmu Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Terima kasih Ialah Maranyo Sere Kalala, Maranyo Sere Kalala, Ialah Maranyo Sere Kalala. Tinggilah nama-Mu Tuhan ya Allah, tinggilah nama-Mu. Ialah Maranyo Sere Kalala, ialah Maranyo Sere Kalala Maranyo. Ialah
Terima kasih Tuhan Yesus. Yara karana marakara nishantara kalalaka. Karana marakara nishantara kalalala. Yara karana marakara nishantara kalalala. Yara karana marakara nishantara kalalala. Mari kita hening di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu di pagi hari ini. Terima kasih kami boleh merasakan hadirat-Mu. Saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan suara-Mu. Pakailah anak-Mu, hamba-Mu, Dian. Urapilah mulut, bibir, dan lidahnya. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Firman hari ini kita baca dari Kisah 2 ayat 36 sampai 41. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Dan ia mengecam dan menasehati mereka. Katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Mari kita tundukkan kepala sejenak. Ya Allah, terima kasih kami boleh mendengar sabda-Mu pada hari ini. Bantulah agar hati kami terbuka akan pesan-Mu. Singkapkan misteri firman-Mu bagi kami Tuhan, agar kami memiliki pemahaman yang benar akan Engkau. Dan sempurnakanlah dengan pertolongan Roh Kudus-Mu. Jagalah firman-Mu, jangan sampai gugur ya Allah. Amin. Perikop bacaan pada hari ini adalah khotbah dari Petrus di hadapan orang banyak pada hari Pentakosta. Pada waktu itu rasul-rasul sudah menerima pencurahan Roh Kudus bersama para pengikutnya. Tetapi orang-orang yang hadir di sekitar mereka, orang-orang Yahudi, malah mengira mereka ini sedang mabuk anggur.
Hal itu mendorong Rasul Petrus untuk menjelaskan kepada mereka bahwa mereka itu bukan sedang mabuk anggur. Mereka sangat sadar karena pada hari itu masih jam 9 pagi. Petrus pada waktu itu bisa berkata di hadapan orang banyak, di hadapan orang-orang Yahudi. Dia menjelaskan nubuat-nubuat yang ada dalam Perjanjian Lama tentang turunnya Roh Kudus dan tentang Yesus. Roh Kudus yang sudah membuat Petrus menjadi begitu berani memberitakan firman Tuhan pada saat itu. Padahal kita tahu sebelumnya Petrus itu seorang yang penakut. Rasul-rasul lain juga penakut. Mereka mengunci pintu-pintu rumah mereka dan bersembunyi sebelumnya dari orang-orang Yahudi. Petrus yang dulunya ketakutan dan menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali, pada saat orang-orang bertanya kepadanya, bukankah engkau muridnya? Dulu Petrus adalah seorang yang penakut, tetapi Roh Kudus yang telah dia terima pada saat Pentakosta menjadikan Petrus seorang yang berani bersaksi. Dan dengan hikmat dan pengetahuan yang benar akan Allah, dia berkata-kata di hadapan orang banyak. Dan Rasul Petrus pada waktu itu berbicara bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Maksudnya bahwa Yesus yang mereka bunuh pada waktu itu adalah Mesias itu sendiri. Mesias yang mereka tunggu-tunggu, Mesias yang adalah Kristus, Tuhan mereka sendiri. Namun Allah telah membangkitkannya. Dengan begitu Allah telah menyatakan keilahian Yesus Sang Mesias, di mana maut tidak dapat menguasainya. Petrus berbicara di hadapan mereka berdasarkan perkataan para nabi yang diimani oleh orang-orang Yahudi. Ada pada ayat 29 sampai 33, pada Mazmur 16 dan Yoel 2. Istilahnya Petrus berkhotbah itu dia masuk lewat pintu pengertian para orang Yahudi, agar orang-orang Yahudi pada waktu itu bisa lebih mudah mengerti, sehingga mereka mendapatkan pemahaman yang baru dan membuka pintu pikiran mereka. Ketika mereka mendengar perkataan pengajaran Petrus, hati mereka terharu, seakan-akan tertusuk oleh jarum, menjadi sakit karena mereka sungguh-sungguh amat sadar bahwa mereka telah berbuat sesuatu yang salah. Mereka sadar dan mengakui bahwa mereka telah jahat, telah membunuh, telah menghina Tuhan Yesus yang yaitu Mesias mereka sendiri. Begitu jahatnya mereka sehingga mereka berkata, apa yang harus kami perbuat? Perkataan ini menjadi bukti bahwa mereka sangat ingin bertobat, ingin dilepaskan dari hukuman atas dosa dan mereka mencari jalan keluar. Rasa sedih atas dosa ini adalah awal dari pertobatan. Suatu hal yang penting untuk kita alami juga. Boleh kita baca di 2 Korintus 7 ayat 10. Pernahkah hati kita tertusuk dan menjadi sedih oleh pemberitaan firman Tuhan? Pernahkah kita ditegur oleh firman Tuhan? Pernahkah rasanya hati ini tertusuk karena menyadari semua kesalahan dan dosa kita ketika kita mendengar firman Tuhan? Kalau pernah, maka bersyukurlah karena memang firman Tuhan mendidik, mengajar, dan menguduskan kita. Namun sayangnya, kadang-kadang kita mendengar firman Tuhan tetapi tidak mendapat kesan apapun setelah kita mendengar. Maka jelas tidak ada tindakan selanjutnya. Firman Tuhan itu harus didengar bukan hanya oleh telinga kepala, tetapi harus dengan telinga hati. Sebab hanya dengan cara inilah akan ada pertobatan sejati. Kadang-kadang kita memilih untuk mendengar firman, hanya firman tentang berkat saja,
yang menyenangkan hati dan telinga yang mau kita dengar. Kita menghindari untuk mendengar firman Tuhan yang menegur dan menusuk hati. Dan ada juga sebagian orang yang bila ditegur oleh firman, lalu menjadi kecewa dan meninggalkan komunitas atau gereja. Setiap orang Yahudi yang menyesal telah menyalibkan Yesus, seperti mereka yang menyesal telah menyalibkan Yesus. Demikian juga kita. Kita juga sudah menyebabkan Yesus tersalib melalui dosa-dosa keraguan-raguan kita, ketidaksetiaan kita, mata kita yang tidak mampu tertuju kepada penderitaan sesama, ketika kita berkata kasar pada orang lain, ketika kita tidak jujur dan dosa keegoisan kita. Hal-hal itu juga telah membuat kita menyalibkan Yesus. Pekerjaan Tuhan merubah Petrus yang dulunya takut menjadi berani. Pekerjaan Tuhan yang dulunya membuat orang-orang Yahudi berani dengan kejahatan, sekarang menjadi takut dengan kejahatan itu. Tuhan merubah hati mereka dengan pekerjaan Roh Kudus dan pekerjaan firman Tuhan yang membuahkan pertobatan. Hal ini dapat terlihat dalam sikap orang-orang Yahudi yang dapat berkata, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Bukti buah dari hati yang dirubah oleh pekerjaan Allah adalah pertobatan. Bukti dari hati yang diguncangkan oleh firman Tuhan dan mau bertobat, membuat orang-orang Yahudi itu dapat berkata saudara-saudara kepada para pengikut Rasul Petrus. Padahal sebelumnya, mereka itu sangat memandang hina dan rendah para rasul dan pengikut-pengikutnya. Jadi, orang-orang yang sudah dirubah oleh Tuhan itu hatinya pun juga berubah. Lewat perkataan Petrus yang dipenuhi Roh Kudus dan pendengaran akan firman Tuhan akan membuahkan pertobatan. Iman mereka bertumbuh melalui pendengaran akan firman. Itulah iman yang sejati. Hanya lewat firman Tuhan dan dengan pertolongan Roh Kudus, maka seseorang dapat diubahkan dan dihidupkan kembali imannya. Lalu Petrus memberi jalan keluar bagi orang Yahudi yang ingin diselamatkan itu dengan berkata, bertobat dan percaya pada Tuhan sebagai anak Allah yang hidup. Dalam khotbahnya itu, Petrus memberi perintah untuk bertobat, perintah untuk memberi diri dibaptis, perintah untuk memberi diri diselamatkan dari angkatan yang jahat. Bertobat berarti merubah cara pandang dan cara pikir kita, memiliki sikap hati yang baru, hidup yang baru, kita menjadi manusia yang baru dan ciptaan yang baru di dalam Kristus. Caranya dengan percaya dan menerima Tuhan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, kita bertobat harus dilakukan terus-menerus sampai kita menjadi sempurna. Contohnya, dulu kita acuh tak acuh kepada Yesus, kepada firman-Nya. Sekarang kita ingin mendekat dan ingin tinggal dalam firman-Nya. Sikap hati kita yang berubah. Jadi pertobatan ini harus berasal dari dalam, yang bersifat batiniah. Yang kedua, perintah Petrus memberi diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dengan dibaptis dalam nama Tuhan Yesus berarti kita menjadi anggota kerajaan Allah, menjadi milik Allah, hidup dan mati sepenuhnya untuk Allah. Baptisan menyangkut apa yang kelihatan, hal lahiriah, hanya perlu dilakukan satu kali saja seumur hidup. Tapi bukan air baptisan yang mengampuni dosa-dosa kita. Tapi yang mengampuni dosa-dosa kita adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Nama Tuhan Yesus itu sendiri. Pengorbanannya, kasih karunia-Nya, itu yang mengampuni dosa-dosa kita. Sedangkan baptisan itu adalah simbol. Lalu perintah Petrus yang ketiga, memberi diri diselamatkan dari angkatan yang jahat. Artinya kita tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Kita membutuhkan rahmat Allah
untuk selamat. Dan di ayat 38 berkata, bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Menerima karunia berupa Roh Kudus dapat kita terima pada saat pertobatan, bukan karena diri kita dibaptis. Dan janji pengampunan dosa dan pemberian Roh Kudus itu berlaku bagi saya, bagi Bapak Ibu semuanya, dan bagi anak-anak kita, dan bagi orang-orang yang masih jauh, generasi yang akan datang, yang terpanggil oleh Tuhan. Artinya berlaku untuk semua orang yang memberi dirinya percaya kepada Yesus, yang percaya kepada firman-Nya dan mentaatinya. Jadi kesimpulannya, kuasa Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan Yesus dapat mengubah seseorang menjadi lebih berani dalam mewartakan kebenaran. Dan ketika kita membaca atau mendengar firman Tuhan, apakah reaksi kita? Apakah kita menerimanya dengan hati yang terbuka? Kita mentaatinya? Apakah kita bertobat dengan tidak menunda-nunda? Atau kita memilih untuk acuh tak acuh? Dan janji Roh Kudus diberikan kepada semua orang yang mau dan percaya kepada Tuhan. Dan karunia Roh Kudus harus didambakan, dicari dan dirindukan oleh setiap pribadi. Semoga firman Tuhan hari ini membawa pembaharuan bagi kita semua, dan Roh Kudus membimbing kita untuk senantiasa bertobat dengan sungguh-sungguh. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Mari sahabat yang terkasih, kita mau tutup pertemuan saat teduh kita pagi ini dengan doa penutup. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh cinta, terima kasih Bapa untuk firman-Mu pagi ini yang telah dibawakan oleh saudari kami, Dian. Engkau telah menebus dosa kami dengan kebangkitan-Mu dan mengalahkan kuasa maut. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini yang menyadarkan kami lagi oleh kuasa Roh Kudus, sehingga kami betul-betul dapat diperbarui menjadi manusia baru seutuhnya dan melakukan pertobatan secara terus-menerus. Ya Roh Kudus, datanglah kepada setiap kami masing-masing, sehingga hati kami terus dapat dimurnikan. Kami dapat menjadi pelaku firman-Mu, bukan hanya mendengarkan, tetapi kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, menjadi manusia baru seutuhnya di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga mau berdoa untuk Pak Paulus dan Civila. Biarlah Engkau terus lindungi dan jaga mereka, sehingga mereka Engkau bentengi, mereka terus Kau pakai untuk membawa jiwa-jiwa semakin mendekat kepada Engkau. Berkati keluarga mereka, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan, setiap hari dalam pelayanan mereka. Juga kami berdoa untuk setiap dari kami yang hadir Bapa. Biarlah Engkau juga terus tambahkan iman, pengharapan, dan kasih-Mu akan kami semua, sehingga kami boleh terus merasakan bahwa Engkau sungguh hadir dalam setiap diri kami masing-masing. Kami mau serahkan seluruh kegiatan kami selanjutnya pada hari ini dalam tangan kasih-Mu. Biarlah kami mau serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu, Engkau yang berkarya lewat segala pikiran kami, perbuatan kami, tindakan kami hari ini. Sehingga apa yang kami pikirkan, ucapkan, perbuat hari ini hanyalah yang berasal dan berkenan kepada Engkau saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang penuh dengan cinta. Kami mau satukan doa kami ini dengan doa untuk komunitas pemulihan hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemulihan hati dan beserta saat teduh pagi ini, juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami, apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat.
Darah suci Yesus basuhlah kami. Roh Kudus penuhilah kami. Amin. Bapa, kami juga mau berdoa untuk acara PHT nanti malam. Bila Engkau yang beracara sepenuhnya Tuhan, Engkau yang akan pakai juga Selin yang akan membawakan juga setiap jiwa-jiwa yang hadir sehingga mereka boleh terus bertekun mencari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam namamu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita foto bersama. Oke. 1, 2, 3. Satu halaman lagi. 1, 2, 3. Terima kasih.